Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Baik, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan hidup kita untuk boleh sungguh-sungguh menghadap tahta Tuhan yang kudus. Dan biarlah kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Karena Allah kita adalah yang dahsyat dan tidak terbatas kuasanya. Mari kita siapkan hati kita. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita
Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan segenap hati. Tak terbatas, tak terbatas kuasa. Tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
saja pujikan ini. Aku percaya. Ya Tuhan, yang menjadi sungguh-sungguh pengharapan kami. Kau yang akan memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang akan turun tangan memberkati kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi jemaat saja. Aku percaya Tuhanku ada. Yes. Oh haleluya. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Bersama-sama kita akan katakan, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, turun tangan, amin, memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkati. Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Dia yang akan memulihkan hidup kita. Dia akan mengangkat hidup kita. Dia yang akan memberkati hidup kita. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Oh sama. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah satu-satunya yang sumber kebenaran, sumber keselamatan. Tidak ada Allah lain selain daripada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan kuasa dan kasih-Mu, Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami. Engkau pula yang Tuhan akan memelihara kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini kami sungguh bersukacita, kami sungguh bersyukur boleh kembali ada di bait-Mu Tuhan, dengan jemaat, dengan seluruh keluarga besar GPI Semarang Indah, untuk boleh bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin jalannya ibadah sepanjang hari ini, dalam anugerah-Mu, dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan iman. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Silakan duduk, sebelum duduk bisa kasih salam kanan kiri. Shalom, selamat pagi. Ya, sungguh alangkah baiknya saudara, kalau kita hidup rukun. Karena di dalam kerukunan ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Tuhan memerintahkan berkatnya kepada keluarga yang rukun. Haleluya. Shalom. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang
berkat-berkat Tuhan. Akan mengalir berkat-berkat Tuhan bagi kami. Sekali lagi, jemaat saja, angkat suaramu, haleluya. Amin. Bersama-sama katakan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh, seperti minyak di kepala Harun yang tercampur dan jubahnya turun, seperti embun di bumi Hermon mengalir ke bukit Sion. Sanalah Allah meminta agar berkat-berkat yang berlimpah serta memberikan sekali lagi, amin. Seperti minyak di kepala Harun yang tercampur dan jubahnya turun, seperti embun di bumi Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkat yang tercurah serta memberikan berkat Tuhan, beri sorak-sorai itu Tuhan. Tuhan memerintahkan berkatnya bagi kita. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam namanya, Dia Yesus sumber pengharapan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai manis setiap waktu, lindungiku dari segala ragu-ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Yesus
Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesusnya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam nama-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-soraknya Tuhan, haleluya. Tuhan sumber pengharapan kita, amin. Silakan duduk Bapak terkasih dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman. Haleluya. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dahsyat Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita pujikan dengan segenap hati. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
Aku percaya padamu. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan, katakan, aku percaya padamu Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib, telah dikerjakannya. Aku percaya padamu Yesus. Aku percaya padamu Yesus. Amin, amin Tuhan. Aku Percaya Tuhanku dahsyat. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. 2-3 orang berkumpul memanggil namamu, Engkau ada di tengah kami. Dan kami percaya pagi ini Tuhan yang dahsyat akan menyatakan dirinya dalam ibadah pagi ini. Amin. Memberkati seluruh kami GBI Semarang Indah, dan Tuhan berfirman juga untuk kami dengar dan kami ngalami berkat pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan bersama-sama dengan katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Makasih banyak. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan ya. Dan apakah pagi ini sesuai tema yang diberikan, keluarga ribut vs keluarga rukun? Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, apakah suami istri sudah duduk jejer bareng? Ya, kecuali yang datang sendirian, ya. Karena kita mau dengar kebenaran firman bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Yohan dan Ibu. Terima kasih juga Bapak Gembala untuk semua kepercayaan. Untuk hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Saya mohon maaf saya agak terlambat hadir dengan 2 anak kami. Karena tadi jam 4 harus membawa salah satu oma di panti bahagia kami ke rumah sakit. Dan tadi jam 6 harus di ICU ya. Makanya saya harus urus itu dulu. Saya ngomong dengan Ibu Susana, saya terlambat hadir karena mesti harus mendampingi dulu. Baru saya tinggal ke sini, saya mandi dan baru ke sini untuk ibadah pagi ini. Siap untuk diberkati? Siap ya? Saya kenalkan dulu, kalau dulu anak-anak saya dari beberapa tempat, hari ini juga sama. Ada Ayu, boleh berdiri, Putri Sunda ya. Ini dari Jawa Barat ya, dari Bandung. Dia sekarang kami bersyukur dia bisa diterima di SMA Negeri 3 ya, untuk kelas 1 dalam tahun ajaran baru ya. Ada Grace ya, ini Putri Kupang ya. Papanya orang Chinese ya. Dan dia baru duduk di SMP kelas 2 ya. Mereka mendampingi maminya pagi hari ini. Bapak Ibu, tema yang diberikan luar biasa. Waktu saya terima undangan pertama kali ini langsung ngerti. Wow, ini kebutuhan yang hari-hari ini keluarga-keluarga bahkan pribadi-pribadi perlu mengerti dari kebenaran firman. Bahkan mereka yang mengikuti secara online juga perlu mengerti tentang hal ini. Keluarga ribut, keluarga rukun. Ribut, konflik dapat terjadi dalam relasi di antara saudara. Ya, saudara kandung,
kakak beradik, ya, keluarga besar, bahkan teman di komunitas, maaf, di gereja juga bisa terjadi apa yang disebut konflik ribut, ya, di antara rekanan bisnis, rekanan pelayanan. Kalau itu di gereja juga bisa terjadi. Nah, konflik ribut apakah langsung begitu saja terjadi? Ternyata tidak. Ya. Konflik di antara relasi yang tadi saya sebutkan awalnya pasti dimulai dari saling mencintai, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, saling mengisi, saling melengkapi. Konflik ribut ini tidak terjadi di antara kita relasi dengan orang yang jauh. Ya. Jarang terjadi. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar, wah kalau jauh rasanya aku kangen loh sama kamu, ya, I miss you. Lalu aku cinta kamu, kapan pulang dan lain sebagainya. Kalau itu jarak memisahkan, makanya jarak jauh itu membuat orang ribut. Malahan justru yang dekat, circle di sekeliling kita, lingkaran hidup kita, bisa kemungkinan besar pemicu atau memicu yang namanya ribut atau konflik. Ya. Alasan yang lain kenapa sih terjadi konflik ribut di antara kita? Ya. Ekspektasi, tuntutan yang berlebihan, disadari atau tidak. Ya. Coba apakah betul seperti ini? Gak usah angkat tangan. Yang pernah ribut, yang pernah konflik, kecil maupun besar, senyum. Ya, makasih. Terus senyum ke kanan kirinya. Kalau pernah ribut, pernah konflik dengan siapapun, senyum terus ke kanan kirinya. Oke? Oh, enggak ada ya, enggak banyak ya. Semua teman ya. Oke? Wah, puji Tuhan tentang hal itu. Tapi sekarang saya tanya, siapa yang pernah mengalami konflik, ribut, angkat tangan? Saya angkat tangan. Ya, enggak pernah konflik, enggak pernah ribut, enggak pernah. Tolong yang enggak pernah angkat tangan juga. Loh, lah terus yang enggak angkat tangan tadi waktu konflik, ngapain itu ya? Oke, sekali lagi. Saya harus ngomong ini, nanti saya akan tunjukkan apa yang Alkitab katakan. Ternyata konflik ribut itu biasa, wajar, akan terjadi dalam proses kehidupan kita. Nanti kita akan lihat itu di Alkitab. Ya, sekali lagi jangan takut. Yang pernah konflik, yang pernah ribut, tolong angkat tangan. Nah, terima kasih. Ya. Terima kasih ya untuk keterbukaan kita. Karena konflik ribut itu Tuhan juga memakainya menjadi alat pertumbuhan iman kita. Proses kedewasaan kita. Ya, bisa saling marah, bisa saling kesal, kecewa dan lain sebagainya. Kita sedang berproses untuk bertumbuh ke segala hal ke arah Yesus Kristus. Dasarnya apa? Amsal 27 ayat 17. Kenapa tadi saya sebut bukan orang yang jauh, tapi orang yang ada di circle lingkaran kita yang bisa membuat kita mengalami konflik ribut. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya.
Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita, circle kita, untuk menajamkan iman, pertumbuhan, kedewasaan kita di dalam mengikut Yesus Kristus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Seperti besi diasah dengan besi agar menjadi tajam, demikianlah sesama kawan saling mengasah agar semakin baik. Ya. Jadi Tuhan sudah berfirman dalam kitab Amsal ini untuk membuat kita semakin baik, tahu pertumbuhan kita, kedewasaan kita, cara merespon kita terhadap apapun termasuk di dalamnya ribut, konflik. Tuhan memakai sesama kita. Oke? Nah, apakah keluarga, relasi, teman, kayak rekanan pelayanan di gereja, di bisnis, dan segala hal dalam kehidupan kita di masyarakat, ribut, konflik itu wajar. Ya, beberapa kita akan lihat dimulai dari kitab Kejadian, kitab pertama di Alkitab. Kalau melihat langsung 66 kitab, maka kita akan menemukan pada bagian-bagian yang lain ditonjolkan di situ. Konflik, ribut itu bisa terjadi, wajar terjadi. Kejadian 27 ayat 41, ini diantara saudara. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya. Kenapa Esau sampai punya keinginan untuk membunuh Yakub, saudara kandung? Satu ayah, satu ibu, satu telur. Kenapa? Konflik, ribut. Ya. Waktu dia mulai melihat sesuatu yang dikerjakan Yakub kepada mengambil dengan Esau memberikan berkat hak kesulungan. Jadi kita bisa melihat ini lebih dulu. Nanti kita lihat alasan-alasan orang ribut. Rekanan dalam kitab 1 Samuel pasal 19 ayat 1a. Pada suatu hari Saul menyuruh Yonatan dan para pegawainya untuk membunuh Daud. Ya. Lihat dampak dari ribut, ya, kalau nggak dikelola dengan baik, dua-duanya memberi contoh buat kita. Bisa sampai punya keinginan untuk membunuh, untuk celaka. Melihat orang yang membuat dia konflik, merasa menjadi penyebab konflik, sampai punya keinginan untuk dibunuh. Ya. Konflik itu makanya perlu dikelola. Kenapa? Bahayanya ribut konflik kalau tidak dikelola dengan tepat bisa seperti tadi. Esau punya keinginan untuk membunuh Saul, punya keinginan untuk membunuh Daud. Bahkan dalam Alkitab beberapa kali dengan sengaja Saul coba menancapkan Daud di tembok dengan tombaknya. Keinginan untuk mencelakakan ada. Dan kita tahu konflik kalau enggak dikelola bisa merusak. Bisa menimbulkan apa yang disebut retak. Bahkan perpisahan di antara keluarga, di antara suami istri, di antara saudara kandung. Bahkan di antara rekan pelayanan di gereja. Ya, merusak keutuhan. Makanya lagu tadi sangat diberkati.
Ya, dikutip dari Mazmur, kalau hidup rukun, berkat pasti dicurahkan. Ya, tapi kalau hidup dalam konflik, ya, ribut terus, kebalikannya, berkat menjauh, berkat pergi dari kehidupan kita. Nah sekarang kita mau tahu alasannya itu apa kok kita ribut. Ya. Alasannya apa toh konflik itu terjadi. Ada berbagai alasan, tapi waktu saya berdoa beberapa minggu yang lalu mempersiapkan pagi ini, Roh Kudus taruh kepada saya untuk GBI Semarang Indah. Yang pertama, alasan konflik ribut, kurangnya komunikasi dua arah. Maksudnya apa? Bisa jadi tetap ada komunikasi. Tapi salah satu yang mendominasi komunikasi itu. Pokoknya aku mau neng ini. Pendapatmu aku ndak denger. Wes pokoknya nurut karo aku. Pokoknya aku ngene. Ya, saya orang Jawa Timur. Saya besar di Surabaya. Ya, jadi ngerti. Nek sudah ngomong pokoknya. Wah, itu coba di los, coba di apa? Angel. Ya. Saya harus ngomong, saya dampingi sampai akhirnya salah satu oma pagi ini harus saya, dokter bilang harus masuk ICU, sesak nafas. Karena masalah apa? Sebenarnya kalau saya boleh terbuka, konflik, ribut sama opa. Aku sampai mikir wes tua lho iki, seharusnya tinggal menikmati hidup. Oke, adik ngomong dengan saya, kalau sesek. Saya tahu kamu gelisah. Saya bilang ini opanya mesti dipanggil ini. Karena tadi malam kami agak malam anak-anak harus cari opa. Ya, mereka berdua ribut, opanya pergi tanpa pamit. Wah, sebagai penanggung jawab kami harus bagaimana sampai anak-anak saya. Wah coba cari di terminal, coba cari di mana saya coba. Karena bagaimanapun kami bertanggung jawab untuk panti bahagia. Oma opa yang kami rawat asuh ya. Tanpa membayar ya. Karena Tuhan taruh di hati kami untuk merangkul mereka juga opa oma. Baru hampir setengah 11, jam 10 lebih saya baru dapat kabar anaknya, mantunya saya telepon. Ini yang terjadi baru bilang ngomong kayak tante, papa ada di sini. Oh ya wis tenang saya, ya aman, ya di luar kota sudahan, ya. Gara-gara apa? Ribut, ya. Makanya kalau enggak dikelola, mendatangkan sesuatu yang jelek itu terjadi dari ribut atau konflik. Lalu waktu saya dengar kenapa sih? Malam kemarin sore saya tanya omanya, kenapa sih, ada masalah apa? Boleh saya dengar? Baru cerita, masalahnya sepele. Ya, sampai saya tarik nafas, ya Tuhan, gitu ya. Yuk, coba ngomong ke kanan kirinya dulu, suami istri dulu aja dulu yang ngomong. Kalau bukan istri atau suaminya nggak boleh ngomong ya. Suami istri aja yang ngomong, I love you. Aku tresno kamu. Ayo ngomong-ngomong. Oke, ngomong di antara suami istri. Boleh ngomong. Oke. I love you. Aku tresno kamu. Ya, perlu di-refresh lagi tentang hal itu. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kurangnya komunikasi dua arah. Pemimpin dengan bawahan, bawahan dengan atasan, sesama rekan. Ya, ketika tidak ada komunikasi dua arah. Kisah Para Rasul pasal 15 di perjanjian baru dituliskan.
Ayat 37 sampai 39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Dua pemimpin bersitegang, konflik, ya, ribut gara-gara satu orang. Dengan pandangannya, dengan pola pikirnya yang berbeda antara Barnabas dengan Paulus. Waktu mereka hendak pergi menjadi tim, Paulus tidak setuju ketika Barnabas mau bawa Markus. Di latar belakangi, di Pamfilia, Markus anak muda yang seharusnya menjadi bagian tim, tidak lakukan apapun, tidak efektif mengerjakan pelayanan di misi itu. Dan Paulus tipikal gaya pribadi kolerik. Ya, tipe orang dominan, berbeda dengan Barnabas yang gaya pribadinya orang sanguin. Oke, orang pragmatik, maaf, ya, orang stabil. Ya, makanya tipenya Barnabas itu ngemong, gembala, ya, ngerangkul, jengkel lo koyo apa tetap dirangkul, itu gembala. Betul enggak? Betul atau betul? Loh, betul enggak? Bisa enggak jengkelin gembala? Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Makanya gembala, pemimpin, Bapak Ibu semua perlu didoakan, disupport. Beliau juga manusia yang bisa marah. Saya pagi tadi akhirnya harus marah dengan opah. Ya. Video call. Lalu saya ngomong, opah, lain kali diperhitungkan, dipikirkan masa-masa. Opah sudah umurnya sudah 76 tahun. Oke, saya walaupun tidak kewetu ngomong balik jadi cah cilik. Ya, pola pikirnya opa sudah matang. Ini akibatnya oma harus kita masukkan ke ICU. Hanya karena gara-gara sesuatu yang sepele sebenarnya. Oke, suara banter. Oke, opanya nompo telepon. Sepele. Kok aku bengok-bengok si oma ngomong rodok di volumenya rodok diturunkan. Kecil kan? Betul enggak? Bukan, tapi bukan masalah apa yang gede. Enggak, simple, sepele. Tapi yang terjadi akibatnya seperti apa yang barusan saya cerita. Oke? Barnabas, Paulus, ya, perasaan tidak didengarkan karena Paulus berkata orang kayak begini kok mau dia tetap jadi tim, sudah tinggal. Ini tipikal orang dominan, gaya pribadi yang berbeda. Barnabas ngomong enggak, bagaimanapun sejelek-jeleknya Markus, ya dia juga harus tetap dirangkul. Lalu yang terjadi adalah Paulus berkata, enggak bisa saya mengerti pikiranmu, keputusanmu. Lalu Barnabas ngomong, aku juga enggak bisa ngerti. Kamu terlalu, orangnya tegas terlalu gitu. Enggak punya perasaan, enggak punya hati. Lalu terjadi antara Barnabas dan Paulus konflik ribut. Ya. Lalu masing-masing merasa diabaikan. Gak sepakat, gak sehati lagi. Beda pendapat inilah yang kemudian membuat baik Barnabas dan Paulus memutuskan kita pisah saja. Silakan
aku juga akan kerjakan yang lainnya. Oke. Lihat, alasan kurangnya komunikasi dua arah. Ya, ini bisa terjadi. Ya, perasaanku tidak diperhatikan, tidak didengarkan. Oke, aku terluka karena sikapmu tadi, karena suaramu tadi nyentak aku. Ya, bahasa Semarang apa ki? Aku disentak-sentak. Apa ki bahasa Semarang? Betul ya? Betul ya? Betul atau salah? Aku dimaki-maki. Aku tidak bisa dimaki. Aku tidak bisa suaranya tinggi. Disentak. Wah, aku keloro-loro. Okay. Banyak hal yang membuat akhirnya. Bahkan ada satu, ekspektasi berlebihan. Menuntut pasanganku, menuntut pimpinanku, menuntut orang lain. Harus sempurna. Ngomong ke kanan kiri sekarang. Tidak ada pribadi sempurna. Yuk ngomong ke kanan kiri sekarang. Yuk Bapak Ibu semua terlibat GBI Semarang Indah. Ya. Yang setuju tidak ada orang sempurna katakan amin. Betul ya? Saya harus ngomong tidak ada orang tua yang sempurna. Anak-anak muda. Kalau Anda berpikir aku kecewa dengan papa, aku kecewa dengan mama, aku kecewa dengan orang tuaku. Tidak ada orang tua yang sempurna. Sama halnya para orang tua, tidak ada anak-anak yang sempurna. Dan saya harus jujur berkata, saya tidak sempurna. Saya mamah kandung dari satu anak saya dan saya tahu saya tidak sempurna. Kami anak, papa, papi, mami dari 38 anak-anak raja. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Dari berbagai suku, paling kecil umur 3 tahun. Baru saja Juni kemarin ulang tahun. Sampai mereka bekerja, kuliah. Kemarin satu anak kami wisuda, sarjana. Ada 7 anak, 8 anak yang nanti tahun depan akan wisuda lagi. Dan saya mengerti persis. Mami bukan mami yang sempurna. Ya, kami berusaha untuk mengasihi semuanya. Tapi saya tahu saya tidak sempurna. Sekalipun saya pendeta. Ya, makanya satu tuntutan berlebihan. Ekspektasi. Harusnya begini. Saya harus ngomong tidak ada siapapun kita yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Jelas ya? Jelas ya? Nah, konflik ribut itu waktu kita menuntut pasangan kita, pimpinan kita, rekan kita, siapapun di circle kita untuk sempurna. Betul atau betul? Ini saya kasih contoh pemain musik WL Singer. Bagi saya luar biasa, saya terberkati, mujizat pasti terjadi. Wah, ada hal-hal yang saya terberkati. Bisa enggak di antara rekanan ini gara-gara tadi kode? Loh, wis ngene kok sik nyanyi meneh. Misalnya, bisa enggak jadi ribut kalau enggak ada komunikasi? Bisa enggak? Mari Pak, sini Pak, sebentar Pak. Bisa ambil mic-nya Pak. Satu, yang main musik. Mari, siapa lagi? Siapa? Di sini tadi. Oh, yang main keyboard deh. Ya. Betul enggak? Kalau tadi kasih kode gitu. Kok masih ada lagi? Gitu. Ya. Mungkin jemaat gak ada tahu. Tapi orang yang ngerti musik pasti tahu. Oh, ini rodok salah. Gitu. Betul ya?
Enggak apa-apa ya Pak ya. Bisa enggak ribut gara-gara itu tadi? Yang di sana, bisa enggak ribut gara-gara itu aja? Bisa enggak? Iya Kak, tadi kok kayak begitu? Bisa enggak? Bisa enggak Bapak Ibu? Seharusnya enggak gitu, kok salah? Bisa enggak kayak begitu? Tuntutan berlebihan, harus sempurna. Ini suami istri meneh. Tadi kenapa topi kok kayak begitu Be? Bisa enggak? Dilanjutkan. Akhirnya turun dari mimbar yang seharusnya kita ngomong pulang dengan berkat Tuhan. Tapi terjadi di mobil. Seharusnya tadi enggak gitu. Iyalah aku kasih kode tapi kok ya main lagi. Wah, bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Jelas ya? Jelas ya? Alasan konflik itu macam-macam. Hal-hal yang sepele. Betul enggak? Terus jadi apa? Seharusnya makan berdua pulang gereja. Misalnya, terus suaranya lebih tinggi. Ini misalnya Bu. Coba Bu kasih contoh Bu, sedikit kasih masukan kritik itu tadi salah. Contoh aja. Saya tahu enggak? Contoh ngomong sama suami Bu. Nah seharusnya tadi endingnya 2 kali gitu. Terus Bapak enggak terima. Wah ini sering kali. Yang menyebabkan ribut konflik orang terima digelitik. Siapa aku? Aku ki suami. Wah kepala keluarga. Kamu itu istri. Sekarang Pak ngomong dengan nada agak tinggi ke suami istrimu. Contoh saja. Silakan. Ya harus manut sama saya pokoknya. Ya, jelas ya. Harus manut dengan saya. Aku pemimpinnya. Mau apa? Ngikuti lah. Jelas? Jelas? Ini contoh. Ayo ngomong ke kanan kirinya. Iki cuma contoh. Ayo ngomong ke kanan kirinya. Ya, ini contoh. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Jadi jelas ya? Ada banyak. Ya, kami sedang menuju ke 32 tahun pernikahan. Bapak dan Ibu Yohan tahun kemarin, tahun ini ya. Saya lihat itu di status ya. Tahun ini ya, oke, baru ulang tahun pernikahan ya. Bapak dan Ibu ikut seneng, ikut bahagia. Ya bahkan jemaat Tuhan yang ada. Oke, saya harus jujur ngomong. Walaupun pendeta, ya kami bisa konflik, bisa ribut. Ya, cuma perbedaannya satu dan ini harus semua kita melakukannya. Mengelola konflik ribut itu untuk segera selesai. Karena Alkitab mengajarkan kembali rukun itu hukumnya wajib. Ayo ikuti perkataan saya. Kembali rukun itu wajib. Oke, yang di sebelah sini 2 pangku ngomong 1, 2, 3. Kembali rukun itu. Nah, yang di sini juga 1, 2, 3. Wajib itu ndak bisa ditawar-tawar. Harus. Kenapa? Tadi sungguh alangkah baiknya. Yuk nyanyi yuk. Sekarang nyanyi yuk. Mari. Saya boleh rodok panjang khotbahnya Pak? Boleh? Oke. Boleh ya? Oke. Ya. Yuk nyanyi yuk. Mazmur. Yuk teman-teman singernya juga bantu saya. WL-nya juga. Ya oke. Yuk. Nyanyi ini bareng-bareng. Ya. Mari silakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
seneng. Mazmur 133 ayat 1. Di antara kami suami istri, kami dengan anak-anak raja, ya, dengan jemaat yang kami gembalakan, selalu saya ngomong begini. Mau berkat itu dekat-dekat atau berkat menjauh dari kita? Gangdoan makin cedak atau gangdoan? Aduh, iki situasinya kayak begini, bla 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 bla. Wah, terus ada bisnis, wah gangdoan entok gitu. Wes di depan loh ini, tinggal diambil. Merucut. Diambil teman. Oke? Ini sudah di depan loh ini. Tinggal gitu. Wes bles hilang. Pengen kayak gitu atau Tuhan memerintahkan berkatnya, tak berkati. Bahkan dia perintahkan malaikat. Kayak lo, pendeta Moe sama suaminya pendeta Joko tidur. Wah, tidurnya bareng rangkulan. Walaupun sekian puluh tahun pernikahan tetap rukun. Terus malaikat bilang nih, hai, kontainer dari surga buat pendeta Moiliana sebenarnya itu untuk Ki. Jatahnya buat ini misalnya. Anda sudah married? Nah, istrimu mana? Pas dah ikut. Iki contoh saja. Anda contoh. Tidurnya ngadep sana. Istrinya ngadep rene. Karo turu karo. Karena ribut. Padahal mereka berdua sudah berdoa. Tuhan kirim kami. Minta berkat. Terus Tuhan jawab. Malaikat kirim kontainer berkat ke rumahmu. Jalan apa rumahnya? Dewi Sartika Barat. Semarang. Malaikat datang bawa kontainer. Doa yang dijawab. Kontainer berkat. Terus malaikat lapor, Bapak turune ungkur-ungkuran. Oke? Sama dua-duanya ketoke ra rukun. Oke? Be careful, hati-hati. Tuhan ngomong, wes tahan. Berkat kontainernya tahanan. Wes. Nah ini tidak bisa dibawa pulang ke surga, malaikat lapor. Ini harus sudah datang ke bumi. Terus malaikat cari yang lagi tidur rukun suami istri. Lalu malaikat itu mau terbang kemanapun cepat. Melihat Solo Tigo. Lalu lihat pendeta Joko sama pendeta Moi tidurnya. Oke. Saling sayang satu dengan yang lain. Lalu malaikat ngomong, ada itu di Poncorjo 87M Solo Tigo itu. Oke, pendeta Moi sama pendeta Joko rukun gitu. Mereka juga lagi berdoa untuk kebutuhan yang sama. Oke, minta berkat untuk semua kebutuhan yang ada. Terus Tuhan ngomong, ya sudah, kasih no situ. Lalu malaikat datang, lewat ya. Lalu diberikannya kepada pendeta Moiliana. Mengerti itu? Mengerti itu? Kenapa saudara? Kalau enggak rukun, berkat menjauh dari kita. Mazmur 133 ayat 1. Kalau kita rukun, berkat diperintahkan Tuhan turun atas kita. Amin? Amin? Yuk nyanyi sekali lagi. Ya, ayat 2-nya saja. Refnya saja ayat 2-nya. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut ke jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Tetap kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah.
tangan di antara kita. Terima kasih banyak. Boleh duduk kembali. Caranya ya apa? Supaya benar-benar konflik bisa dikelola dan wajib rukun. Bapak Ibu, tadi saya sudah ngomong, tidak ada seorang pun yang sempurna. Prinsip yang Alkitab ajarkan, Esau dan Yakub bisa rukun kembali. Tadi kita sudah lihat ayatnya, Esau pengen Yakub mati karena konflik ribut masalah hak sulung. Tapi kita akan lihat Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisan mereka. Tentu sangat berbeda dalam kejadian yang tadi. Dengan geram, dengan marah, dengan mata yang tajam, penuh dengan kebencian. Dengan peristiwa yang ditulis di Kejadian 33. Bagaimana bisa Esau berubah, Yakub berubah dari konflik menjadi rukun? Hukum ini melepaskan pengampunan, mengampuni. Alkitab katakan buat kita dalam Roma 12 ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kamu di posisi, makanya kalau kita membaca ada ayat, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Kalau Anda dan saya di posisi yang ngerti kebenaran, mau berkat itu tidak hilang dari hidup kita, tapi Allah memerintahkan berkat yang tahu kebenaran menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita untuk melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang membuat kita bahkan di sudut kita jadi objek penderita. Ya. Ini benar Bapak Ibu. Ya. Esau bisa mengampuni Yakub dan mereka berdamai. Kakak adik, saudara kandung bisa berdamai. Bu Pendeta, itu sulit. Mana aku di posisi yang disakiti kok. Saya mengerti itu. Ya, saya memahami itu, saya mengerti itu. Bahkan di posisi itu, kenapa saya mengerti, saya memahami. Saya pun diizinkan oleh Tuhan melewati hal-hal seperti itu. Oke? Tapi tetap Tuhan ngomong apa? Nek kamu nyimpen kepahitan, kebencian, kemarahan, apakah itu solusi dari masalahmu? Atau malah membuat kamu sendiri kehilangan damai, kehilangan sukacita. Karena dari hati itu keluar semua, terekspresi keluar. Makanya saya pernah ngomong, kalau hati kita ini dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, ekspresi wajah, begitu dengar namanya, begitu misalnya mendengar berita-berita atau berkaitan dengan masalah ini, kita jadi kelingan orang yang membuat kita menjadi objek penderita. Jadi marah, jadi kehilangan sukacita, jadi kehilangan damai. Dan saya harus ngomong, ngapain tuh kita taruh sampah di hati kita? Kenapa kita membiarkan sampah? Sampah itu sesuatu yang kemudian merusak hidup kita. Makanya buang sampah itu, caranya gimana Tuhan?
Aku ndak mampu, aku ndak sempurna. Tapi kasih Allah itu maha sempurna. Katakan amin. Aku perlu dialiri dengan kasih Allah. Supaya aku dapat mengampuni dia. Hari-hari ini enggak mudah Pak. Sejak saya ketemu Bapak beberapa waktu lalu. Gitu, sampai saya rasa aduh Tuhan. Gitu. Oke. Saya jadi cerita ini. Oke. Diizinkan salah satu anak kami yang kami rawat, kami asuh. Maaf ngejak. Dan bukan uang yang sedikit. Karena saya tahu saya harus selesaikan pembangunan rumah anak raja. Ratusan juta. Saya sempat masuk kamar Tuhan. Bahasanya ngomong, ya ngomong Mbak Bapak. Kok kebangetan tenannya. Wes ditolong mentung. Wes macam-macam. Padahal saya harus tetap bayar itu yang ada. Sampai hari ini. Dan maaf saya diblokir loh. Handphone saya, suami saya diblokir. Iki sampai saudara-saudara yang kakak-kakaknya ngomong, Mami gimana parah nih? Enggak. Nek saya terus enggak bisa melepaskan pengampunan aku enggak koyok hari ini Bapak Ibu. Enggak tetap ceria, enggak tetap sukacita. Tadi saya nyetir sendiri loh ke sini. Oke. Karena anak-anak saya juga kelelahan kemarin nyari opanya. Ya kemana-mana. Terus saya harus nyetir sendiri. Saya masih happy. Coba kalau saya menyimpan kebencian, kemarahan. Mungkin wajahku enggak kayak gini. Bu Moiliana enggak kayak gini. Enggak ceria kayak gini. Betul enggak Pak? Ya? Makanya saya bilang buang sampah. Itu sampah Bapak Ibu. Maaf ya. Dari pelayanan wanita spesial yang saya kerjakan berpuluh tahun. Salah satu dampak orang kena CA, kanker. Itu karena simpan kepahitan. Ya? Memang ada beberapa pemicu, faktor. Tapi salah satu Ibrani ngomong, itu kepahitan. Gak bisa melepaskan pengampunan. Digenggam terus benci, digenggam terus. Makanya yang terjadi ketika kita tidak mengampuni, dosa kita juga tidak diampuni. Alkitab katakan. Tapi yang kedua faktor yang lainnya apa? Fisik kita sendiri, jiwa kita sendiri. Lagi sembahyang, berdoa, haleluya, puji Tuhan. Tiba-tiba sekilas set, wajahnya orang yang membuat Anda konflik. Lewat set. Bisa sembahyang? Bubar kabeh. Uang kui. Ngapain? Ya. Saya lepaskan pengampunan. Saya bilang Tuhan aku enggak ngerti. Saya harus bertanggung jawab untuk beberapa hal, bank dan juga beberapa yang saya harus bayarkan, agak tersendat. Tapi saya enggak tahu, yang saya lakukan satu. Nek engkau izinkan ini, aku melepaskan pengampunan buat salah satu anak kami. Ya. Saudara, yang kedua, karena kita tidak sempurna. Kita punya kelebihan, tapi juga kekurangan. Orang yang membuat kita konflik, ribut juga sama. Manusia yang gak sempurna. Punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Kenapa akhirnya? Tadi Barnabas dengan Paulus konflik. Tapi kemudian satu kali Paulus yang awalnya menolak Markus dalam 2 Timotius 4 ayat 11 berkata seperti ini, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagi
bagiku. Dari sini kita bisa mengerti. Paulus legowo buka hati. Aku bukan manusia sempurna. Markus juga bukan manusia sempurna. Dia juga punya kelebihan dan juga kekurangan. Selama ini mungkin yang membuat aku konflik, aku hanya lihat kekurangannya. Makanya aku menolak dia. Aku tidak mau dia bersamaku. Tapi aku melihat ada bagian kekuranganku, manusia yang tidak sempurna ini ada pada kelebihan Markus. Makanya Markus diterima kembali oleh Paulus. Bahkan Paulus yang menyuruh menjemput Markus untuk menjadi bagian tim pelayanannya. Jemputan Markus. Ya. Ambil Markus. Karena Paulus tahu menghargai, menerima kelebihan dan sekaligus kekurangan daripada rekan kerjanya. Saya tutup khotbah saya pagi ini. Rukun wajib. Rukun adalah wujud membangun relasi cinta. Kasih. Dan kalau membaca 1 Korintus tentang kasih, kasih itu salah satunya apa? Rela berkorban. Ya. Kasih itu memberi. Ya. Pulih dari keretakan karena emosi dan egoisme. Konflik, ribut selalu pasti ada unsur. Makanya kalau ditanya, sing bener sopo, sing salah sopo. Saya tadi malam bahkan pagi ini harus berdiri. Walaupun saya lebih muda dari opa dan oma. Tapi saya harus berdiri dalam kebenaran. Oma ada salah, opa juga ada salah. Dua-duanya tidak ada yang tidak salah. Ya, dua-duanya salah. Tapi dua-duanya juga, aku percaya, kasih itu mempersatukan. Kasih itu menghilangkan egoisme. Ya. Kasih itu dan kerelaan hati mengampuni akan membuat konflik, ribut diganti dengan kerukunan. Katakan amin, katakan amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan memberkati GBI Semarang Indah. Doa saya kerukunan senantiasa menjadi bagian dari komunitas ini. Dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Mari berdiri bersama-sama. Kita tutup dengan doa pada pagi hari ini. Seperti minyak di kepala Harun. Yuk ya, nyanyi bersama-sama. Mari setelah itu kita berdoa. Oke, saya mau ajak sebulan Pak. Dari pertama aja. Kali ini nyanyinya enggak jaim. Ya, sambil diem gitu enggak ya. Tapi yuk kita akan ekspresikan. Karena saya tahu berkat akan dicurahkan atas kita pagi. Katakan amin. Yuk bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Tunggu dulu. Suami istri, anak, orang tua, saudara yang ada, nyanyi lagu ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Yuk. Oke, itu tadi yang saya bilang gak jaim-jaim. Didekati, tapi yang dipeluk boleh hanya kayak laki-laki dengan laki-laki kecuali suami
istri, ya, orang tua, anak. Kalau tetangganya, temannya enggak boleh, ya. Oke ya. Yuk bersama-sama kita katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harum yang terjangkut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memberitahu. Ya, sudah rukun toh? Sudah saling peluk toh? Sudah saling, lihat wajahnya, ini satu keluarga putranya ya Pak. Masuk gitu, langsung tadi dari wajah yang kaku jadi senengnya. Rukun itu bikin kita jadi terus seger saudara. Mau awet muda, rukuno. Ya, ojo tegang terus jadi tua, cepet tua. Halo. Ya, terus ya, oke. Terus ayat 2-nya tadi apa? Refnya tadi. Sebab kesanalah, ya nah, ngomong pasangan. Sebab kesinilah, terus lihat ini berkat dicurahkan gitu. Siapa tahu kontainer berkat akan dicurahkan di tengah kita lagi. Amin. Yuk, sebab kesanalah. Allah memerintah agar berkat-berkat yang tercurah serta memberikan. Jangan lihat saya Kamsya, terima kasih Syekh, saya diberkati sebab kesanalah nanti Bu Moi terima berkat, amin. Sekarang ngomong ke orang di kanan kirimu, lihaten. Pak Bu, doorkeeper Asyir, belon. Nah, sebab kesinilah. Wah, gitu loh. Oke, jelas ya. Mama dengan anak apa semuanya. Oke, yuk ya, praktek ya. Sebab kesinilah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala harum yang terjangkut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesinilah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala harum dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat kita. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Engkau Roh Kudus pesankan untuk GBI Semarang Indah. Kami ngerti sekarang ribut, konflik bisa terjadi. Tapi Tuhan juga memberi kami hikmat untuk mengelolanya. Karena kami juga mau hidup seperti apa yang Alkitab katakan, rukun. Karena waktu kami rukun, Tuhan akan memerintahkan berkat turun ke atas kami. Kami mohon kepadamu, kasih ilahi-Mu,
Bagi beberapa di antara kami yang sedang diizinkan mengalami ribut, konflik, kasih ilahi-Mu menolong kami untuk melepaskan pengampunan terhadap mereka yang melukai kami. Kami minta Tuhan, kami enggak mau simpan sampah hidup. Kami mau itu diambil dari hati kami. Dan kami mau lepaskan pengampunan bagi mereka yang melukai kami. Tuhan, kami percaya GBI Semarang Indah diberkati dalam kerukunan. Diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami semuanya pulang dengan firman Tuhan. Dan kami melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan membaca perkataan kebiasaan baik yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2025. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk menghargai orang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Dipersilahkan duduk. Atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Moilana yang telah melayani kita dengan membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan akan terus memakai dan memberkati pelayanan Ibu Pendeta Moilana bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ibadah Raya Onsite kita minggu depan, tanggal 29 Juni 2025. Diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yabes dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat mengikuti ibadah secara online pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang ada di pintu keluar ketika Bapak Ibu pulang. Sebelum menerima doa berkat, saya mengundang Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan yang begitu limpah atas kehidupan kami. Engkau yang memberikan buat setiap kami Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang berlimpah Tuhan ketika kami hidup bersama di dalam kerukunan, di dalam Engkau ya Bapa. Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Seperti minyak di kepala dan menjamu dan jumpanya.